bulan Juli ini mengadakan Festival Silat Kaserangan. Ini digelar lagi. Oke, untuk selengkapnya mengenai informasi tentang Festival Silat Kaserangan dan kemudian pariwisata dan budaya yang ada di Kabupaten Serang ini akan dijelaskan oleh Pak Beni Kusnandar, SSN MSI. Kita masih nantikan hubungan langsungnya ya. Oke, mudah-mudahan bisa segera tersambung dengan Pak Beni. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol sejenak, ya kurang lebih sekitar ya 5 sampai dengan 7 menit ya di waktu siaran pagi hari ini. Oke, kita coba, mudah-mudahan tidak ada kendala ya. Jadi kita bisa ngobrol dan dapatkan informasi lebih detail lagi tentang Festival Silat Kaserangan ini. Kita masih tunggu ya. Untuk pecinta Sergio, bagaimana ya keadaan silat Kaserangan hari ini dan bagaimana yang dilakukan oleh pihak dinas pemuda, olahraga dan pariwisata Kabupaten Serang untuk kembali membangkitkan pariwisata dan melestarikan budaya silat ini. Oke, sepertinya kita masih belum dapatkan koneksi langsung nih dengan Pak Beni. Ya, mudah-mudahan di rentang waktu yang ada kita masih bisa tersambung bersama dengan Pak Beni. Tadi beliau sudah kita dari jam 9 tadi, tapi sayang karena Pak Beninya masih ada keperluan, masih ada kepentingan, jadi belum bisa tersambung. Nah, baik, sekarang kita sudah bisa terhubung dengan Pak Beni ya. Halo Pak Beni. Sebentar, Bu. Oh, belum. Siap, Pak siap, siap. Beni. Assalamualaikum Pak Beni. Di sini ada Resti. Waalaikumsalam. Aduh, Iya. kejar-kejaran Aduh, dengan sepertinya padat pekerjaan ya luar jadwalnya biasa. hari ini Pak Beni ya. Iya, betul. Sekarang mau ke JCC, ke Jakarta, mau ke Purwakarta. Harus Wah, siaran luar langsung biasa. dulu nih. Baik, kalau begitu Pak Beni, kita langsung saja masuk ke pokok pembicaraan kita hari ini ya dengan tema Ya, bangkitkan ya. pariwisata dan lestarikan budaya Festival Silat Kaserangan digelar lagi. Nah ini kalau bicara tentang kondisi pariwisata dan budaya di Kabupaten Serang, sepertinya bagaimana saat ini? Ya, eh, selamat pagi ya untuk para pendengar Serang Gawe FM ya melalui IG-nya Seranggawe FM. Sekarang pakai akunnya Mbak Dinda Amelia ya. Iya. Tentu kondisi pariwisata di Kabupaten Serang, khususnya Anyar Cinangka sebetulnya dari mulai Idul Fitri, setelah Mhm. Ibu Bupati Kabupaten Serang melakukan kunjungan ke Cinangka Anyer. Kemudian beliau didampingi dari BMKG menyampaikan statementnya bahwa saat itu ada kasus anak gunung Krakatau. Kemudian disampaikanlah bahwa Anyer Cinangka aman dan alhamdulillah sebetulnya sampai sekarang aman, tidak ada apa-apa. Mulai dari Idul Fitri sampai saat ini sebetulnya terus meningkat. Alhamdulillah Alhamdulillah setelah ya. weekend itu eh, mengalami kenaikan karena kemarin juga kita tahu ada libur sekolah, anak-anak sekolah pada main juga ke pantai, pada nginep juga di hotel. Itu yang terjadi. Alhamdulillah kami selalu koordinasi dengan PHRI. PHRI menyampaikan walaupun memang belum signifikan 100% full semua, tetapi kondisinya membaik, Sudah membaik bagus ya gitu. Pak ya. Oke. Di Ya, pariwisata ini Pak. itu, ya. Ya, ini kita ke Festival Silat Kaserangan ya yang akan digelar lagi. Ini seperti kita tahu pencak silat kan sudah diakui dunia ya dan UNESCO sudah menetapkan silat ini sebagai warisan budaya tak benda pada sidang di ke-14 di Bogota, Kolombia ya. Nah, ini pertanyaannya, bagaimana sih keadaan peguran-peguran atau perguruan ya gitu, perguruan silat di Kabupaten Serang ini dan sampai kenapa saat ini diadakan atau digelar lagi nih Festival Kaserangan apa namanya Festival Silat Kaserangan gitu. Bisa Ya, diterangkan Pak? gini.
Eh, saya cashback ke yang tadi disampaikan bahwa sektor pariwisata tidak hanya bisa menjual keindahan alamnya. Itu yang harus menjadi catatan para pemerhati atau stakeholder di bidang pariwisata. Ada butuh atraksi-atraksi wisata yang mendukung kegiatan-kegiatan pariwisata di destinasi wisata gitu. Tentunya ini di sekitar Anyer Cinangka, nanti ada di Bendungan Lama Pamarayan, di wisata religi Tanara, di Tasikadi, dan di lain tempat yang memang menjadi tujuan wisata, termasuk di tataran Pabuaran, Ciamas, Padarincang yang menjual sungai dan gunung-gunungnya serta air terjunnya. Nah, Iya. Silat Kaserangan kemarin ditampilkan itu salah satu tujuannya sebetulnya untuk menjawab bahwa pariwisata itu tidak hanya bisa menjual wisata alamnya atau hotelnya saja. Atraksi yang semacam festival Silat Kaserangan di tempat tempat wisata di Anyer Cinangka ini itu menjadi daya tarik alternatif. Nah, kemudian di samping itu Kabupaten Serang ini yang sudah terdaftar ada 348 paguron seni silat. Mbak juga pernah tahu bahwa Silat Kaserangan pernah berprestasi di tingkat dunia tahun 2021. Juara umum di tingkat dunia di Belanda, walaupun secara online. Tetapi pembinaan dari 348 yang terdaftar dan paguron yang belum mendaftarkan sebagai ekonomi kreatifnya di IPSI ataupun di Dinas Pariwisata, ini harus dilakukan pembinaan. Kemudian orang bilang kita juga harus evaluasi. Selama 2 tahun kita berhenti kegiatan-kegiatan budaya. Kami juga di pariwisata tahu dong. Paguron-paguron sekarang masih berlatih tidak? Sudah lupa enggak 2 tahun ini dengan Silat Kaserangan? Kita perlu tahu juga. Kan? Di samping sebagai penunjang kawasan wisata untuk atraksi wisata, juga kami ingin melihat para pesilat di paguron ini masih tetap berlatih Silat Kaserangan. Kenapa? Karena Silat Kaserangan ini menjadi salah satu potensi budaya, menjadi salah satu kearifan lokal budaya Kabupaten Serang yang harus dipelajari, kemudian harus dikenali, harus dilestarikan, harus dikembangkan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Serang. Tentu itu menjadi awal dasarnya. Kami ingin Kabupaten Serang ini, Silat Kaserangan ini tidak hanya diketahui oleh masyarakat Kabupaten Serang, tentu oleh Provinsi Banten, kabupaten kota yang lain, dan bahkan di luar provinsi. Terbukti tahun ini sebetulnya Silat Kaserangan ini ternyata di paguronnya itu masih dilakukan latihan. Kemarin tampil bagus-bagus. Ada 40 paguron. Perwakilan dari kecamatan. Ya, Pak? Betul. Tahun ini lebihnya, luar biasanya, kita juga mengundang Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Cilegon, kemudian Kota Serang, dari Lampung, Provinsi Lampung, dari Provinsi Jawa Barat, dari Provinsi DKI. Semua peserta itu menampilkannya Silat Kaserangan jurusnya. Bukan jurus orang Jawa Barat. Bukan silat Tangerang. Bukan silat DKI, bukan. Tapi jurus Kaserangan. Caranya kami kirim videonya ke mereka. Mereka suruh belajar. Silat Kaserangan, tidak ada jurus yang lain. Kalau mau ikut dalam festival ini harus menampilkan jurus Silat Kaserangan. Dan terbukti kemarin bagus-bagus. Artinya silat baku jurus Silat Kaserangan ini bisa dan mudah dipelajari oleh seluruh para pesilat di Nusantara, bahkan dunia menurut saya. Insya Allah ke depan mohon doanya Silat Kaserangan ini bisa diikuti oleh para pesilat dunia. Demikian, Bu. Iya,
Dan pelaksanaan Festival Silat Kaserangan kemarin berjalan dengan lancar dan hasilnya bagaimana, Pak? Pemenangnya bagaimana? Nah, itu yang saya sampaikan. Di proses festival, Ya. tentu tidak akan lepas dari pola latihan yang rutin. Mhm. Kalau kemarin Paguron Kabupaten Serang tidak menang, Iya. evaluasi dong. Apa yang salah? Berarti latihannya dadakan bisa jadi. Besoknya mau tampil baru 2 hari latihan, kemudian tampil. Karena dalam proses itu tidak bisa dibohongi. Kalau orang latihan rutin, walaupun 1 bulan, setiap hari 1 kali, itu hasilnya akan maksimal. Kemarin juara satunya dari Kabupaten Lebak. Kabupaten Lebak. Hmm. Padahal baru dikasih 1 bulan yang lalu videonya. Nah, Tapi bisa artinya ya Kabupaten Serang, Paguronnya mungkin berlatih dengan lengah, baik. mungkin lengah latihannya, lah udah biasa. Mungkin saat tampil beda. Yang nonton banyak, kemudian mentalnya juga diuji, ya. Nah, kemarin juara satunya Kabupaten Lebak, juara kedua, ketiganya baru Kabupaten Serang. Dari Paguron Hmm. di Anyer, kemudian ada Paguron dari Tunjung Teja, tuh, gitu tuh. Tuh. Wah, Nah, berarti ini itulah. bisa menjadi catatan Juaranya tersendiri dari nih. Kabupaten Lebak, juara satunya kemarin. Oh, ya, ya, aduh, jadi satu apa ya? eh apa Harus teguran gitu satu, ya? harus teguran Menjadi itu. pemicu Betul, untuk harus menjadi lebih pemicu. baik lagi Kenapa Kabupaten Serang ya. Paguron Kabupaten Serang kalah gitu kan? Iya, betul, betul, betul. Gitu, Mbak. Iya, ya. Iya, dan kemarin pemenangnya mendapatkan hadiah apa, Pak? Hadiahnya kita kan memang diatur oleh aturan keuangan ya, di Mhm. pemerintah daerah. Jadi juara satunya kita dapat 5 juta. 5 juta. Juara Kemudian dua juara kedua, ada juta, juara kedua, hmm, juara ketiganya 3 juara juta. ketiga, dan Kemudian ada ada juara favorit ya, Pak? juara favorit, juara harapan 1, harapan 2, harapan 3 terus menurun lah. Oh, Nah, begitu. oh gitu. Oke. Ya. Dan baik Pak, ini untuk mengembangkan seni budaya pencak silat ya. Tiap-tiap paguron itu ada bantuan khusus nggak Pak untuk kelanjutannya? Nah, eh, regulasi yang ada di Kabupaten Serang untuk memberikan bantuan kepada masyarakat itu kita tidak bisa langsung mengadakan dan diprogramkan di dinas. Ada Mhm. aturannya melalui Serang Open namanya. Serang Iya. Open itu sistem untuk bagaimana masyarakat mengusulkan bantuan kepada kelompoknya masing-masing. Nah, Mhm. silakan para paguron kalau butuh kendang, butuh pakaian, butuh sarana prasarana lainnya, Iya. usulkan lewat Serang Open. Serang Kenapa? Open. Itulah regulasinya, itulah aturannya. Namun tentu bantuan itu, hibah itu ada persyaratan-persyaratan yang tidak bisa ditinggalkan dan tidak bisa tidak bisa disertakan. Mhm. Pertama harus berbadan hukum, itu Iya. ada akte notaris. Mhm. Harus Kemudian dilengkapi ya. betul, di Kemenkumhamnya juga didaftarkan, memiliki NPWP, kemudian punya rekening atas nama Paguron. Gitu Mhm. tuh. Begitu itunya. Kalau itu sudah dilengkapi, posisi anggaran di pemerintah daerah ada, insya Allah pasti akan difasilitasi lah begitu. Iya. Eh, Iya Pak, untuk kemarin pemenang yang juara pertama itu nanti follow up-nya bagaimana Nah, ke depan? juara yang pertama kemarin dari Kabupaten Lebak, kami kemarin sampaikan bahwa tidak menjadi lupa. Kami harapkan gerak baku silat Kaserangan pun bisa lebih
sosialisasikan kepada para paguron yang ada di Kabupaten Lebak. Kalau urusan budaya, tidak bisa kita mengurung, ini tidak bisa dikembangkan di daerah lain. Tidak bisa. Itu budaya itu sifatnya kan umum. Siapapun boleh mempelajari, boleh melakukan pementasan, bisa apa namanya, bukan merubah, melestarikan. Kita tahu, saya ambil contoh, Jaipongan Jawa Barat sekarang ditarikan oleh seluruh Indonesia di Nusantara, bisa nari Jaipongan sampai ke luar negeri. Yang nama penciptanya tidak akan berubah, pasti Gugum Gumbira juga lah. Nah, ini Kabupaten Serang juga berharap begitu. Silat Kaserangan ditampilkan di luar negeri, di Inggris, dimanapun. Penciptanya adalah Ibu Bupati Kabupaten Serang, Ibu Hajah Ratu Tatu Hasanah. Dan itu adalah milik Kabupaten Serang. Mau yang menampilkannya orang Jakarta, orang mana, silahkan. Dan kebetulan kemarin juga launching buku muatan lokal terkait silat Kaserangan, Mbak, untuk pembelajaran di SD dan SMP. Begitu. Oh iya, ini ya. Jadi di sekolah-sekolah ada mata pelajaran mulok ini ya, silat ini ya, Pak ya. Betul. Jadi akan ada untuk tingkat SD dan SMP gitu kalau tidak salah ya. Ya ini sebagai Benar. bentuk lanjut Upaya, dari upaya untuk pelestarian. pelestarian ya sepenjak silat ini. Baik untuk Pak Beni, ini karena waktu kita sudah terbatas habis, jadi mungkin ada closing statement apa yang ingin disampaikan Pak untuk Pak Cita Sergau terkait Baik, dengan kebangkitan dan juga apa namanya pelestarian budaya pariwisata di Kabupaten Serang. baik. Pertama untuk seluruh warga masyarakat Kabupaten Serang, khususnya untuk para generasi muda, baik anak-anak SD, SMP, SMA, mahasiswa dan lain-lain. Pertama, kenali, cintai budaya kearifan lokal Kabupaten Serang, cintai, kenali, datangi tempat-tempat pariwisata di Kabupaten Serang. Kenapa? Itu adalah bagian potensi yang sangat luar biasa. Itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang perlu kita syukuri. Kemudian kita perlu upaya menjaga, melestarikan, mengembangkan, menguatkan potensi-potensi kearifan lokal Kabupaten Serang tersebut. Dan saya yakini kepada rekan-rekan, adik-adik, masyarakat Kabupaten Serang, bahwa kearifan lokal budaya Kabupaten Serang ini hanya ada di Kabupaten Serang. Tidak dimiliki oleh kabupaten yang lain. Itu harus kita kenali dan kita coba bantu bagaimana menguatkan sektor pariwisata, sektor seni budaya untuk pendukung pariwisata agar menjadi sektor yang optimal untuk mendukung pendapatan asli daerah. Kalau PAD Kabupaten Serang sudah meningkat, tentu programnya untuk masyarakat, untuk kesejahteraan masyarakat, untuk daya beli masyarakat yang tinggi. Itu kami harapkan ini tidak hanya tugas kewajiban dinas pariwisata saja. Seluruh masyarakat OPD yang terkait harus juga fokus dan konsen untuk pengembangan pariwisata di Kabupaten Serang, dan salah satu pendukungnya adalah atraksi budaya. Demikian, Mbak. Terima kasih. Ya, setuju Pak Beni. Semoga kerja keras di Sporapar dan Kabupaten Serang untuk membangkitkan dan melestarikan pariwisata dan kebudayaan ini tidak sia-sia ya. Dan mendapatkan perhatian penuh juga nih dari masyarakat Serang khususnya
agar sama-sama aware ikut melestarikan budaya warisan ini agar tetap lestari gitu. Terima kasih Pak Beni Kusnandar SSN MSI, Sekretaris Dispora Par Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang sudah hadir menemani kita di siaran pagi hari ini, dan terima kasih atas waktunya. Selamat bertugas kembali Pak. Sama-sama, Iya, baik. selamat pagi. Terima kasih. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan baik, untuk pecinta Serga, sekaligus juga Resti pamit undur diri dari siaran pagi hari ini. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Insya Allah kita ketemu lagi di siaran pagi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.